Shalom sahabat aku dan dia, berjumpa kembali dengan saya Anis Priambodo. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tinggal di dalam Kristus. Mengapa dan bagaimana kita tinggal dalam Kristus? Ikuti acara ini dan selamat mendengarkan. Sahabat aku dan dia, firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tuhan Yesus mau kita tinggal di dalam Dia. Apa maksudnya? Mari kita belajar melihat arti kata tinggal. Saya mengutip penjelasan dari Ibu Rita Wahyu dalam laman Sarapan Pagi Biblika. Kata yang diterjemahkan tinggal atau stay dalam bahasa Inggris, abide, live in, oleh Tuhan Yesus itu secara harafiah mengatakan, berdirilah di dalam aku. Imdubi. Kata imdubi memiliki sores atau akar kata amat yang artinya berdiri. Mengapa Tuhan Yesus tidak menggunakan kata yasaf yang artinya duduk? Yang sering juga diartikan dalam makna berdiam atau stay. Pastilah Alkitab memiliki pesan yang demikian menarik dari penggunaan kata amat, berdiri, di dalam. Artinya stay ready kalau dalam bahasa Inggris, get ready. Di dalam hubungan ini, bersama Tuhan Yesus dan dalam pelayanan kepadanya. Dalam perumpamaan mengenai pokok anggur di Yohanes 15 ayat 1-8, kita membaca ajakan Tuhan Yesus, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kata yang diterjemahkan tinggal atau abide ini dari verba Yunani meno. Arti harafiahnya adalah berdiri. Dalam konteks keadaan, siap berdiri. To stay in a given place, state, atau juga relation or ekspektasi, to abide, to continue dwell, to endure, to be present, to remain, to stand still. Menarik pula dalam naskah Ibrani, Haberit, yang menggunakan nuansa yang sama. Verba dasar amat, arti harafiahnya berdiri tetap, bersiap siaga, to be based on, to withstand, kata yang sama juga dipakai dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Tetap berada memakai kata yang sama tetap tinggal berdiri di dalam. Sahabat aku dan dia, makna yang terkandung dalam bahasa Ibrani maupun Yunani yang tidak nampak atau sulit dilihat karena dalam terjemahan bahasa Indonesia tidak memuat makna kesiapan seseorang untuk diutus atau melakukan karya. Ketika dia berada di dalam Tuhan Yesus, tinggal di dalam Tuhan Yesus itu bukan berarti duduk diam, yasaf. Kata yasaf itu tinggal diam, duduk. Juga diterjemahkan menjadi to live in, to abide. Namun kita melihat bahwa Alkitab Perjanjian Baru menggunakan kata Yunani meno, berdiri,
yang bahasa Ibraninya adalah amat. Berdiri bukan dalam maksud tinggal di dalam, tapi bersiap melakukan sesuatu, bukan tinggal diam, duduk berpangku tangan. Apakah artinya ini? Artinya adalah Tuhan Yesus tidak menginginkan para murid yang tinggal di dalam Dia itu hanya duduk diam, yasaf. Namun Dia menghendaki para murid yang berdiri bersiap, bertahan, amat, untuk melakukan dan siap untuk melaksanakan tugas seperti prajurit yang siap, berdiri tegap, tunduk kepada perintah dari jenderal kita, Yesus Kristus. Berdiri tetap, bersiap siaga, stay ready and get ready. Seperti tentara yang selalu siap sedia menerima tugas dan menjadi pilar-pilar bagi Kristus, selalu siap sedia menjalankan panggilannya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Pokok anggur itu adalah Kristus, dan kita, setiap orang yang mengaku percaya, harus melekat pada pokok anggur. Pokok anggur adalah sumber agar ranting tetap mendapat makanan yang diperlukan untuk dapat hidup dan berbuah. Pangkal setiap ranting tinggal di dalam pokok anggur, dan sari-sari makanan pokok anggur itu mengalir ke ranting tadi, sehingga di antara mereka terjalin hubungan yang tetap. Kita yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus harus tinggal dalam arti melekat pada Sang Kristus agar kita dapat menghasilkan buah yang lebat. Buah apa saja? Yang pertama adalah buah pertobatan. Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Apa saja buah pertobatan? Yang tadinya jauh dari Allah sekarang dekat dan mengenal Allah. Memiliki keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Menjadi ciptaan yang baru. Kata Paulus, yang lama sudah berlalu berganti dengan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang tadinya hidup menurut daging, sekarang hidup dipimpin roh, sehingga menghasilkan buah roh dalam hidupnya. Galatia pasal 5 ayat 24-25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Apa saja buah roh itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kemudian tidak menjadi batu sandungan bagi sesama, tetapi menjadi berkat. Memiliki kesukaan dekat dengan Allah dan menceritakan kebaikan Allah. Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Sahabat, agar kita tetap melekat pada Allah atau pada pokok anggur dalam perumpamaan ini, kita juga harus menjadi penurut-penurut firman. Yohanes 15 ayat 10.
Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Lalu menjadi sama seperti Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini hukumnya wajib, bukan pilihan. Suka atau tidak suka, tetapi wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Hidup dalam kebenaran dan kekudusan, memuji dan menyembah Allah, memiliki belas kasihan kepada sesama. Lalu tidak berbuat dosa lagi, 1 Yohanes 3 ayat 6. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita berarti memiliki kesadaran bahwa Roh Allah atau Roh Kudus ada di dalam diri kita. 1 Yohanes 4 ayat 13. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Perintah Tuhan Yesus sangat jelas bagi kita, orang yang mengaku percaya, bahwa agar kita dapat berbuah, kita harus tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Karena sama seperti ranting yang berbuah jika melekat pada pokok anggur. Jika ranting itu lepas dari pokoknya, maka tidak dapat berbuah, bahkan mati. Sahabat, mari kita tetap tinggal pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus, agar menghasilkan buah yang konkret. Buah-buah itu harus muncul di segala bidang kehidupan kita, mulai dari rumah, lingkungan, tempat kerja, gereja, bahkan di dunia ini. Inilah wujud iman kita yang sebenarnya. Sebab jika kita berbuah lebat, maka tujuan akhir adalah memuliakan Bapa. Yohanes 15 ayat 8-9. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Sahabat aku dan Dia, inilah tantangan bagi kita. Apakah kita mau menerima tantangan ini dan melakukannya dalam hidup kita? Jika kita mau melakukan, maka Tuhan Yesus yang adalah pokok anggur yang benar itu akan memberikan pertolongan dan kekuatan bagi kita agar kita menjadi orang-orang yang menang. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Wahyu 3 ayat 12. Sahabat aku dan Dia, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA di nomor 081 333 777 386. Saya Anis undur diri, sampai jumpa.